Nakama buat kalian yang ingin ikut bukber bareng Sunny Go di One Piece Cafe, kita akan ada live podcast tanggal 6 Maret. Jadi ini ngabuburit, sekalian buka puasa bareng, sekalian nontonin podcast juga. Di situ akan ada gue, Cancil, dan ada Koi juga. Kalau jadi, Endo Bening juga ikut hadir meramaikan. Silakan datang dan daftar ke nomor yang ada di poster ini. Dan selain live podcast juga akan ada gamesnya di sini, hadiahnya juga banyak banget Nakama. Ada kaos-kaos official One Piece dari 3 Second, ada set komputer dari Fantech official One Piece juga. Ada juga komik-komik One Piece terbaru dari Alex Media, dan juga ada figur-figur yang pasti original dari Kyo Hobby Shop. Jadi lu bukber bisa berkesempatan untuk dapat banyak merchandise ini. Jadi silakan daftar sekarang karena slotnya sangat terbatas. Buat Nakama juga yang ingin ikut ke kampung halamannya Ichiro Oda di Kumamoto, kalian masih bisa daftar ke nomor tertera ini yang ada di poster. Lagi-lagi slotnya terbatas. Kalau kalian ingin menikmati udara yang sama kayak Ichiro Oda, langsung aja bayar 23 juta saja. Pokoknya ini terbatas, ini batch kedua ya, karena batch ke-1-nya udah full. Kalau kalian ingin ikut, langsung daftar sebelum kehabisan. Nakama sekarang Sunny Go bersama Upstation lagi. Ada Okra dan ada Steve. Ya. Okra yang sering dibilang apa? Uus. Uus KW2. Kenapa sih kok sering dibilang Uus? Gak paham. Itu dari komen. Mungkin waktu itu gue masih agak botak. Belum gitu blow up ya? Iya. Sekarang juga masih itu dikit. sempat botak soalnya dia. Iya. Waktu itu Uus juga kan botak mulu ini. Iya. Gitu. Padahal menurut gua nggak mirip Uus sama Iya sekali. makanya. Sama gue juga nggak tahu. Coba komen kalian dari mana miripnya. Tapi gua suka tuh. gitu gua. Dulu gua waktu punya konten gibah, temen gua Putra, gua bilangnya Uus Ambon. Uus Ambon. Karena botak doang sebenarnya. Cuman botaknya yang Sesimpel sama. itu, sesimpel itu. Mungkin Nakama di Obsession juga begitu kan. Iya. Jadi ya. Mungkin karena dia Ngeliat botak, botaknya aja. Jadi langsung Uus. Iya makanya. suka One Piece. Benar. Tidak ada Cancil hari ini karena dia sedang di Jepang. Masih di Jepang ya. Dia gak puasa di Jepang jadi parol chill. Gua tau lo lagi makan sushi kan diem-diem. Tapi keren loh Cancil kemarin yang sempat interview ini Iya. ya. McKenyu, Emily sama Dia Jacob. berkesempatan dapat interview online dengan para cast. Gila. Wih, gile. Respect buat Keren. Cancil. Respect. Mantap banget. Itulah pentingnya belajar bahasa Inggris ya. bener. Jadi kalau ngobrol enak. Iya. Udah nggak ae lagi jadinya bener. Dia 2 minggu di Jepang. minggu. Karena memang ada pekerjaan juga di sana. Semoga Cancil minggu depan bisa pulang. Dan dia lagi. puasa. Dia adalah temen gua yang paling jarang makan. Dia hampir nggak pernah makan. Wah serius irit. Dia pengen jadi Tapi nggak kurus ya maksudnya. kurus ya. Kurus, Maksudnya ya. Pak. Dia kecil banget itu. Dia bajunya aja XS kalau beli di Uniqlo. Baju bocah masih muat sama dia. Waduh. Kan gue tanya, lu kenapa sih nggak makan? Pengen jadi petapa. Oh gitu. Dia kan selain nggak makan, dia berendam ke air terjun. Oh gitu ya. Di bawah air terjun ini. Biar kuat. Kejatuhan. Bukan cakra alam. Kayak Naruto, biar Kan Naruto. Jadi hari ini sama Oktra, sama Steve juga dari Upstation, karena memang kita akan membedah chapter yang luar biasa juga hari ini. Ini chapter spesial banget ya kali Spesial ini. banget, dan banyak juga nakama yang waktu episode kita itu, wah seru nih segala macam. Lagi dong, Aliansi. Semoga nanti kita akan lebih sering lagi, nanti mungkin sama Caci Amin. lagi, atau sama community lagi. Mungkin. Amin. Karena hari ini community nggak bisa datang karena nggak bisa makan. Iya benar. Iya. Benar. Tapi meskipun nggak bisa makan nakama, di One Piece Cafe ada menu baru nih. Wah, ini keren banget nih. Ini namanya Bento Straw Hat. Ini menu paling baru dari One Piece Cafe. Ini terinspirasi dari bento yang dibikin Sanji buat Luffy. Pas mereka turun di Pang Hazard dikasih bento itu ya. Oh, Iya, sering dia kan waktu Iya, sering di Little sih, Garden juga dibikin Little Garden. bento segala macem. Ini harganya 185.000, dapat bento dan ocha. Ocha dingin, ada miso, ada spaghetti seafood, ada sando sandwich, ada mix salad, chicken burger, dan ada yakitori. Wah, lu kenyang banget sih.
Ini mirip bener ini Kenyang. yang dibikin Sanji di ini whole cake ya. Whole Cake Island. Iya, yang makanannya berantakan gitu akhirnya. Iya, Sanji iya, bikinin iya. ada kesukaannya masing-masing ini tuh Kru tuh. Ini memang Sanji kan menyiapkan makanan buat Luffy itu yang disukai Luffy. Gitu. Benar-benar. Jadi ini kayaknya kumpulan dari kesukaan semua nakama. Karena Oh, burger, gitu. Frankie suka burger, seingat gue. Frankie burger. Burger. Jadi Sandwich tuh siapa ya? yang Ada suka pokoknya. nasi siapa ya? Mungkin Zoro suka onigiri. Onigiri Zoro. Iya. Ah. Ada karinya, ada salad. Iya. Ada Iya, ocha, benar-benar. mungkin ochanya dari Chopper kali, suka minum ocha. Tambah-tambahin aja. Jadi kalau kalian pengen pesen silakan ini menu terbaru. 185.000 di One Piece Cafe Senayan Park yang ada di lantai paling bawah. Ya. Sama ini ya nanti tanggal 5 sampai 16 Maret bakal ada di Senayan Park bakal ada ini Live action live ya. action activationnya. Jadi kalau Activity kalian live pengen daftar juga bisa tuh nakama. Oleh tuh. Banyak Aku aktiviti seru ya di live action. banyak gratis tapi Gratis. harus daftar. Harus daftar. Karena tempatnya terbatas. Ya. Itu dia. Tanggal 5 invitation jadi Terbuka kita tanggal 5 ya. untuk umumnya. Iya, kita tanggal 5 karena Iya, invitation, tanggal tapi terbuka untuk umum tanggal 6 ya. Tanggal Iya. 6. Iya. Jadi silakan war tiketnya karena itu worth it ya. Yep. Bener. Dulu waktu itu di Peak tuh, lu ikut nggak sih? Ikut. Yang di pick yang dia bikin kapal Going Going Merry kan? Iya. Iya. Gua juga. Itu keren. Gue nge-host di itunya bioskopnya. Oh. Yang nonton Iya, kan kita iya, nonton Iya, juga. iya, iya. Gitu. Jadi orang pertama yang nonton One Piece live action, action. season 2. Di Indonesia ya. Iya, Ya. iya. Season 2 juga nonton kita berarti ya? Nonton. Invitation Tanggal nonton 5, ya? iya invitation. Jadi tanggal 5 tuh kalau nggak salah inget ya, acaranya kita nanti nobar dulu, baru keliling ininya, Tapi activity-activity-nya. cuman satu episode. Satu episode. Iya. Oh, 8 episode selesai, kelamaan. Pak. Nginep kita nginep. 8 jam. 8 jam itu. Susah ya. Jadi kalau yang tanggal 6 nggak ada nontonnya. Nggak ada nonton. Bersabar sampai tanggal 10. Yap. Ya. One Piece live action season 2. Apakah akan mengecewakan? Apakah akan happy? Kita tunggu saja. Nggak tahu. Iya. Kita lihat nanti. Kita lihat gitu. nanti ya. Sekali lagi ekspektasinya tolong direndahkan saja. Anggap Betul, ini universe yang berbeda. Iya. Karena Iya. kalau lu menganggap ini universe-nya sama kayak di anime atau Wah. manga, lu bakal nggak suka. Iya. Benar. Setuju. Sama ini kita lagi berlayar di ini kan One Piece Cafe, sudah sampai Alabasta. nih. Alabasta. Musiknya udah terdengar. Iya. Dikit lagi mau ketemu Vivi nih janjian. Sayup-sayup terdengar Iya. suara Alabasta. Gitu. Nuansanya Alabasta banget nih Iya. Pak, Lagi- kali ini. Kita nggak makan karena lagi bulan puasa. Betul. Jadi Untuk menghormati teman-teman ya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Walaupun Steve sama Oktar tadi makan di situ. Jangan dibocorin Kan udah dong. kaya. Nggak apa-apa kan nggak puasa nggak apa-apa. Iya. Kan nggak yang puasa kan hanya orang yang berwajib. Iya. Betul. Yang penting jangan di depan Yang ini penting lah di ya. depan ini. Benar. Nggak, ya, nggak. Jadi menurut gua- Jangan. Di bawah meja, nggak di depan, di bawah. Gitu. Nah kamu akhirnya chapter yang paling baru sudah keluar. Ini kita menunggu libur berapa ya? 2 minggu ya? 2 minggu. Seminggu kemarin, Ya, liburnya seminggu. kemarin itu. Terakhir. Minggu terus chapternya juga buat gua ini udah Iya. luar biasa Epic ya. Epic. naik levelnya. Epic banget ini chapter. Epic. Semakin Dan- kesini naik terus loh patternnya. Dan apa namanya Ichiro Oda memang tidak pengen plot twist kemana ya begini aja. Iya. Lo mau bawa iblisnya ini ya ini udah ditetapkan sama ini dan karena memang sudah mau tamat jadi banyak teori-teori Yap. fans yang bisa bener. Iya. Betul. Karena sudah mendekati akhir itu makin gampang untuk menebak-nebak. Yap. Iya. Terbukti di chapter ini ketebaknya banget kan banyak. Sesuai ekspektasi banyak fans ya ini Iya. maksudnya. Meskipun ya dulu ada 2 Teori. Fenrir dan Nidhogg. Nidhogg. Ditambah kemarin karena ada siluet lagi nambahin nih wyvern. Apa sih? Oh, Jormungan gitu-gitu ya, bukan? Jormungander kalau salah. ada. Jormungander kan Jormungander. tiga itu satu lagi wyvern tuh karena ada kayak anjing yang bersayap gitu. Iya. Tapi pada akhirnya Yang terpilih adalah Nidhogg. Sesuai judulnya ya. Sesuai judul Sesuai ya. judul chapter. Jadi nakama langsung aja buka manga plusnya karena kita akan bedah chapter 1175 dengan judul Nidhogg. Gila. Nidhogg. Manga plus ya, jangan yang lain. Betul. Karena ini yang paling resmi, paling official. Judulnya Nidhogg ini udah jelas banget berarti ya. Iya. Lu pas baca kesan ini pertama kalian gimana? Pas baca judulnya. Iya, terkonfirmasi sesuai ekspektasi Betul, sih iya, kita. benar. Kita udah nyangka ya buah iblisnya Loki Nidhogg gitu. Cuman waktu itu sebenarnya waktu kita di Obsession sempat bahas antara Nidhogg atau Fafnir karena kan Oda terkenal suka mencampurkan ini, maksudnya beberapa mitologi digabung. Oh gitu. Jadi Contoh
Fafnir itu karena gini, Fafnir itu mitologinya adalah dia adalah seseorang yang membunuh ayahnya sendiri demi harta dan dia berubah menjadi naga. Familiar banget kan sama kejadian Loki, dia bunuh ayahnya sendiri Harald demi dapetin harta Elbaf dan dia baru jadi naga setelah itu. Dan nama naganya Fafnir. Fafnir. Tapi Nidhogg juga masuk karena dia dibelenggu di bawah di Niflheim, di bawah Yggdrasil kan itu Elbaf bisa dibaratkan Yggdrasil. Naga yang dibelenggu di bawah Yggdrasil itu namanya memang Nidhogg gitu. Jadi bisa saja emang dicampurin dari dua itu. Gitu. Tapi pada akhirnya Yang ini Nidhogg yang lebih tepat sih. Secara powernya Nidhogg lebih memang naga. si Fafnir ini hewan mitologi yang tercipta karena itu berarti? Karena itu. Bukan original yang ada kayak Nidhogg itu ya? Bukan. Jadi dia emang di mitologi Nordik juga sama. Jadi dia tapi aslinya manusia. Jadi karena keserakahannya dikutuk jadi naga. Berarti gue lebih suka Oda sih. Oda tuh memang cara menggabungkan mitologi itu bukan, kalau menurut gue ya, dari setelah kita baca One Piece lama, bukan digabung sesuai dengan mentah-mentah. gitu ya. Karena kayak gini, Ryugu itu kan kisahnya Momotaro kan? Betul. Urashimataro. Tapi semua dipecah-pecah tuh, kayak si ada biji itu yang bikin jadi tuanya ada. Iya, Pil S itu, IS S-nya itu. ada. Kotak tamat bakonya Tamat isinya tembakau. itu Yep. ternyata. Benar, Tapi dimodif sama dia. Terus si Onigashima itu kan Momotaro. Sasuke, tapi dimodif sedemikian rupa tidak plek-ketiplek. Jadi sesuatu yang baru ya. Yang gitu. baru. Nah mungkin si Elbaf ini juga begitu Nakama. Betul. Jadi kisah Loki-nya itu diambil dari Fafnir mungkin, tapi buah iblis ya diambil dari Nidhogg. Jadi percampurannya seperti itu tuh. Tata Toskera juga ditaruhnya gimana. Betul. Tidak Bagus plek gitu cara dia ngawininnya ya. Kawininnya tuh tidak langsung sama karena memang kalau langsung sama ya mendingan lu baca. Aslinya. Iya, makanya. Ini kan untuk menghormati mitologi yang ada secara puluhan ratusan tahun mungkin ya. Betul. Di dunia nyata sama Oda dimodif sedemikian rupa. Versi One Piece-nya Yes. gitu bisa dibilang. Ini Nidhogg judulnya dan di cover ini tidak ada cover story lagi. Belum ada lagi. Belum. Masih Oda by itu- request ya ini Betul. ya. Gue pas baca komik One Piece yang Door, kalian beli gak? Belum. Yang isinya cuma cover-cover doang. Oh, yang kumpulan cover story. Iya. Iya, belum tapi itu. Gue baru belum. tahu juga di situ Oda Sensei setiap selesai membuat cover story, dia selalu ngasih gambar-gambar ini, gambar karakter bersama hewan dalam 10 atau berapa chapter? 15 gitu untuk chapter untuk gambar-gambar yang hewan dan karakter aja. Bagus tuh ya. Iya. Jadi ini sekarang kita dikasih karakter koala dan Sabo. Sabo. Yang lagi Makan sama koala. makan sama koala beneran ya. Ini gue sebenarnya pas lihat ini ada semacam cocok logi, tapi ini cocok logi ya, pure cocok logi nih guys. Karena dari beberapa chapter sebelumnya 1172 ada yang request juga nama penanya mirip Pizza Maru. Dan di situ kita dikasih lihat ada semacam angsa, yang satu kayak Luffy, yang satu kayak Im Sama. Yang waktu itu kita Kita sempat bahas juga pas iya, terakhir iya, ya kan. iya. Jadi semacam kayak siapa tahu itu adalah simbolisme yang terselubung dari Oda. Nah, kalau yang ini ada simbolismenya adalah koala itu yang kita tahu adalah jailer di Impel Down. Iya. Dan Sabo kayak dikelilingin. Apakah artinya Sabo akan di penjara di Impel Down seperti Ace gitu? Oke. Tapi ini cocok logi ya, sekali lagi nggak ada basis apa-apa, cuman sekedar gambar aja. Sama kayak yang Im sama Luffy itu juga cocok logi aja kan, kenapa angsanya pakai straw hat. Kalau menurut gua, kalaupun dia ke Impel Down bukan di penjara untuk membebaskan. Harusnya Make ya. sense. Karena kalau untuk di penjara udah bukan zamannya lagi. Iya. Orang di penjara di Impel Down buat apa? Iya. Mengulang cerita ketika Impel Down sudah hancur, dibebaskan oleh Kurohige, sistem udah porak-poranda dan ada Bonchan juga di sana. Menurut gua kalaupun hubungan ini dengan Impel Down, Sabo datang untuk membebaskan sebagai Revolutionary Army. Karena kalau masih ada rekannya yang di sana ya. Karena kalau di penjara lagi jadi nggak penting Ngulang sih. lagi, Iya, kayak Marineford Iya, lagi. buat apa lagi ceritanya nggak penting sih. make sense. Kayak ngapain ke sana lagi gitu. makanya. Ngulang cerita betul. tuh udah tidak ini lagi. Betul. Kalau dia datang untuk membebaskan tuh Menarik. Ini sebenarnya cerita sampul yang direquest oleh Ramen Maru ya. Ramen Maru. Ramen Maru. Sabo yang dikelilingi oleh anak-anak koala Ya. adalah permintaan dari pembaca dengan nama pena Ramen Maru. Betul. Ini kayaknya mereka berdua dibikinin ya. Romance-nya berdua. Ada punya relationship nih kelihatannya nih. Oke, kita buka ke halaman pertama. Ini lagi-lagi luput dari kita Nakama. Gua pas baca ini langsung inget Frankie sama Robin juga. Waktu di Thriller Bark. Waktu dia membebaskan
iketan dari spider. Iya, yang laba-laba itu iya. ya. Siapa sih namanya spider siapa sih? Aduh, lupa. Hyokimaru ya kalau nggak salah ya. Bukan. Yang hantu ini kan. Yang spider yang pertama. kupingnya gede, Iya. Lupa namanya. Lupa namanya siapa, lupa gue. Paksi pasti apa kalau ada paksi. Dia kan punya jerat laba-laba yang nggak bisa dihancurkan kan. Tapi sama Franky bisa dibakar. Dan lemah ternyata terhadap api. Oh. Pakai fresh fire, iya waktu itu. Ini ternyata sama. Kita lupa ya kalau duri yang keluar dari Somers adalah pohon. Kayu, sebenarnya. Iya. Jadi bisa dibakar. Berarti secara ini alaminya ya. Secara natural. Counter alaminya. Iya, counter alaminya adalah Sambo sebenarnya. Mampus sama Sambo dia. Benar. Ini jadi kayak apa ya? Ini Sanji bisa potensi untuk bantai Somers di sini. Betul. Mungkin di masa depan nanti antara Sanji atau Sabo berarti. Karena memang sesimpel, bisa dibakar ya. Bisa dibakar. Dan mungkin harus ditambah api juga, haki atau apa kali ya. Mungkin. Tapi pada akhirnya bisa dihancurkan dengan api. Iya, ternyata lemah terhadap panas ya. Dan make sense ya. Make sense karena memang make sense. pohon bisa dibakar. Kayu. Betul. Akhirnya kau bebas juga Robin, terima kasih. Kau memang hebat Sanji. Rupanya sulur itu lemah terhadap panas, syukurlah. Gitu. Berarti oven nggak bisa. Iya. Oven nggak bisa. Terus Akainu nggak bisa. Akainu Di Straw Hat sendiri ada beberapa yang bisa api nih. Luffy juga punya Red Rock yang Retro. bisa api. Franky bisa. Franky fresh fire. Usopp juga punya Firebird Star, harusnya Tapi dia nggak- bisa. tapi kan kalau terkungkung nggak bisa. Kalau nggak bisa, benar, dia harus benar. tarik ininya, kabutonya. Iya. Menarik. Tapi intinya bisa dikalahin. Kalahkan kan mudah sebenarnya ya. Udah iya cuma Nggak sesulit Gitu itu aja gitu ya. Itu gila, kemarin kita mikir gimana ya. Kecuali mungkin kalau si Somersnya pakai haki kali ya. Mungkin. ya. Atau nggak mungkin ini kalau yang kemarin karena anak-anak. Jadi kan ini takutnya mencederai Iya. anak-anaknya. Jadi mereka lebih berhati-hati lah ya. Mungkin gitu. Tapi menurut gue di sini Holy Knight ini terlalu angkuh Ya, itu sehingga dia tidak mempelajari haki. Ya. Nah, make Sehingga sense. hakinya tidak sekuat itu. Karena mereka merasa gue abadi. Abadi benar. Nanti juga regen lagi gitu ya. iya. Sembuh lagi. Membuktikan kalau ini jurus-jurusnya lemah, ngeremehin orang. Iya. Benar. Kayaknya gitu sih. Kalau dia punya haki harusnya kuat ya. Iya. Tuh. Harusnya ini nggak mudah dihancurin. Harusnya ya. Harusnya. Kecuali haki Sanji lebih kuat. Betul. Lanjut ya di sini Robin. Ini bukan satu untuk bergembira. Iya. Haki ini lalu raungan ini gila. Mereka Bayangan- belum lihat langsung ya, masuk ke dalam Iya. ininya doang ya. Bayangan hitam apa itu lu lihat? Nakama. Gila di antara para raksasa mimpi ini ada satu bayangan yang gede banget. Gila. Desa Barat, replay, Oimo, Road. Road. Cepat tolong Mama dan yang lainnya, mereka semua tertusuk oleh duri yang melilit tubuh kami, jangan sampai ibu mati. Nah, Anjir. ini anak-anaknya yang Ini berarti di atas badannya Loki ya? udah turun Udah turun ya? Udah di tanah. Oh iya kayaknya. benar-benar. Ada jarum. Oh iya. Udah Udah turun. diturunin. Gila ini pada Darah-darah replay, semua ya, replay gila. gila sih Iya. benar aja sih. Jadi yang paling pertama, paling Yang bawah. pertama. Iya. Dia yang mulai. Loki, desa ini sudah jadi tempat berbahaya. Cepat bawa anak-anak ke tempat yang lebih aman. Loki, gue suka banget. Dia tetap stay dengan karakternya. Ngapain? Tetap acting. Gue bukan pahlawan kali. Iya. Bukan urusan gue datang ke sini untuk nyingkirin orang-orang yang sudah seenaknya naik ke atas punggung gue. Dia sunderin, sangat Sendiri, sunderin. bener. Matanya serem Acting banget ya. tough. Gua suka banget. Gokil sih Gila, demonstrate-nya. gila. Ini gue takut sebenarnya, jujur Nakama. Kalau kita ingat Skypiea ada Pegasusnya Gunfor, Iya. dengan muncul dengan sangat konyol, Hmm. siluetnya bagus. Gue takut nih konyol nggak nih, ditambah ada lidah-lidahnya. Ternyata hasilnya Enggak ya. sangar banget, gila. Ini Gokil. hampir kayak Kaido ya, maksudnya Kaido kan juga naganya serem kan? Oh iya. Tidak dibikin Bukan konyol. naga yang konyol gitu. Iya, Ha, benar. ha. Ini sih gokil Kalau si banget. Momonosuke kan konyol kan Iya. agaknya kan? Masih bocah soalnya. Hmm. Kalian semua cepet turun. Wah itu Zoro, hey. Ini Luffy udah mode raksasa, Udah masih mau kecil giant, ya? Iya. masih segede gitu loh. Bayangin. Monster ini aja kan gede banget, Gede monster banget. MMA-nya nih. Gila. Dia sambil makan itu tuh. Salah burung. satu Iya, salah satu iya sama makan burung. Anjir, ini ada Nidok versi kecilnya nih. Iya. Kayak anjir. kecil. Ini asli nih. Iya. Terus yang lain pada ketakutan, gila. Gila Ini monsternya sampai takut. Ini Nakama, ini gede banget sih. Gede banget. Gak Gila, kira-kira. dan gue merinding. Kepada seluruh penduduk Elbaf, semua anak telah berhasil diselamatkan. Syukurlah, musuh kita sudah tidak memiliki Sandra. Boleh.
Gua jujur suka banget sama desain ini. Ini buah iblis naga paling keren sejauh ini. Paling keren. Dibanding Kaido, dibanding siapa lagi ya yang Ryu Nomi ya? Oh Sisanya yang dinosaurus. Oh, dinosaurus ya? Dinosaurus sama Killingham paling Iya, ngakhirin. ya. Oh Killingham tuh naga konyol tuh. Oh iya, Bentuknya iya lucu. benar. Iya kan? Bener Killingham naganya mirip Momonosuke Iya, ya. Iya, bener lagi. Kalau ini Waktu tuh kecil. ini nih yang Iya, naga ini yang baru gua naga. cari. Real naga. Bahkan naga yang di Pang Hazard serem tapi nggak seserem ini. Nggak ya. seserem ini. Ini gila sih. Ini Naga Panghazard tuh Naga masih tuh- agak gendut-gendut Iya, gimana naga, gitu itu naga ininya. konyol juga itu. naga konyol. Setengah konyol lah gitu. Ini nih baru nih. naga Gue sangar. penasaran naga bagaimana mode hybridnya. Iya, lagi. bener. Gimana segede apa dan bentuknya gila. Gue ngebayanginnya udah kayak orang gila ya. Malah gue mau pecah anjir. Excited banget. Gokil sih ini. Iya sih. Ini gue suka banget sih. Gue nggak tahu ya kalau kalian suka tulis di komen ya. Gue suka banget sih semuanya perfect sih. Tapi mungkin gak ya kalau dia hybrid lebih kecil dari ini. Jadi dia nyesuaiin kecil ya? bentuknya Loki yang asli. Loki kan gede, makanya maksud gue nggak, menurut gue akan lebih besar karena Kaido aja jadi lebih besar kan? Enggak ya? Enggak, kalau Enggak, mode untuk hybrid ukuran- sebenarnya lebih Mengecil ya? mengecil. ha. Nggak, tapi Jadi maksud gue tingginya. Tingginya Tingginya Iya, bertambah iya, kan? iya, iya. Betul. Lebih dari tingginya Loki ya? Koreksi kalau gue salah ya. Nak. Kalau feeling gua kayaknya mode hybridnya adalah siluet yang waktu itu ditunjukin lagi megang Harald. Karena ada Oh, tuh iya, di iya, pas iya. beberapa chapter sebelumnya dia lebih tinggi memang. Tapi, Sekitar iya. 1,5 kalinya Harald lah. Karena kan lehernya kan panjang pasti iya. kan? Betul, benar. betul. Itu dia. Gitu sih. Kalau Kaido manjang nggak sih? Manjang ya? Manjang juga kan lehernya kan? Kaido enggak. Enggak ya? Dia kakinya manjang. Kakinya ya, manjang. manjang. Ada ekornya juga. Kakinya jadi kayak kaki binatang gitu yang Gue ini. nggak kebayang gimana bentuknya. Kita lihat saja. Iya. Tapi harus digarisbawahi ya. Nanti penjelasan Jarul yang akan menjelaskan itu semua ya. Betul, betul. Kita lanjut dulu ya. Di sini lanjut Zoro lagi ngobrol sama Luffy ya. Lu lama banget sih dia katanya. Lu semua tuh lama katanya. Jangan-jangan naga ini benar nih Loki. Dia belum tahu ya itu Loki, baru kasih tahu di sini. Kalau kau ada di sini, sepertinya kami sudah tidak perlu mencemaskan desa ini. Asik. Sebegitu percayanya Luffy dengan Zoro ya. Iya. Ya udah, serahin sama gua. Serahin sama gua. Emang ini hubungan mereka tuh paling spesial ya. Iya. Emang dari dulu Luffy selalu percaya mati sama Zoro gitu. Iya. Sebenarnya sama semua krunya, tapi paling Paling solid ini kayaknya. Iya. karena kru pertama. Gua inget soalnya dulu satu adegan di Skype. Yaitu pas Skype ya? Iya, pas semuanya kena petir Enel dan Luffy datang ke situ dia ngeliat Zoro, bahkan kau juga. Jadi tuh seolah-olah dia nggak percaya Zoro kalah di antara semuanya, mungkin boleh Iya, lah iya, kalah. iya, Tapi benar. Zoro harusnya nggak Iya, mungkin iya. kalah gitu. Dia sepercaya itu. Sepercaya itu. Dia sepercaya itu dengan Zoro memang. Ketika dia kalah sama Mihawk pertama aja, dia tidak menyalahkan Zoro. Iya. Dia percaya nih orang bakal kuat. Benar. Gila sih ini hubungan kapten sama wakil kapten. Zoro pun begitu. Dia rela sujud membuang harga dirinya untuk menyelamatkan Luffy. Luffy, Dia betul. membuang gengsinya, membuang harga dirinya loh. Sujud di depan orang mau dia Iya, kalahin. mau dia kalahin. Benar. Bagaimana begitupun juga ketika dia ditelebar mengorbankan nyawanya untuk Luffy. Sebegitunya. Makanya Zoro tuh yang paling ketika ada perdebatan apakah Zoro dan Sanji wakil kapten, Zoro. Sudah nggak ada. Oh, Sanji lah. Menurut gua itu debat omong kosong cuma nyari engagement doang. Iya. Benar. Dari awal udah jelas Zoro. Zoro wakil. Kru pertama. Pasti. Siapa lagi? Betul. Gue penggemar Sanji, tapi fair aja udah Zoro. Gak ada lah. Maksud gue, Setuju. enggak lah Sanji itu lebih kuat, bla bla bla. Gak ada anjir. Menurut gue meskipun ada yang bilang seimbang, enggak, Zoro lebih kuat. Gue percaya. Zoro tuh manusia biasa anjir. Iya, bener lagi. Dia tidak terafiliasi dengan tubuh Germa. Iya. Dia punya senjata. Benar. Dia berlatih keras. Dia nggak makan buah iblis. Iya. Dia bahkan keturunan pinggiran dari Wano. Dia tidak sespesial itu sampai cerita keluarganya di SBS. Di SBS doang. Dia lagi kesian banget ya. Benar. Tapi itulah Zoro, itulah manusia biasa yang Iya. sekuat ini ada. Luffy Bener. dengan privilege buah iblisnya. Keturunan- Sanji yang tadi gua suka gara-gara nggak punya senjata manusia biasa, ternyata ada privilege Iya, darah dari Germa. Germanya. Iya. Hanya Zoro yang real. Iya. Real Dengan kekuatan power. murni. Bener. Manusia biasa yang Manusia bisa sampai biasa. di level ini. Gitu. Se-level ini ya berarti ya, Rayleigh ya? Rayleigh harusnya Iya. iya. Dia udah berada di level Komandan Yonko. Gaban. Gaban ya. Benar. Udah di tahap itu. Roger kan kita belum tahu ya buah iblisnya. Iya, Kayaknya nggak makan sih. Rasanya Roger enggak sih sampai sekarang. Ini memang pure
power ini aja sendiri gitu, Fisik. kekuatan fisik. Makanya dia harus punya haki raja sih. Iya. Menurut gue paling worth it Zoro, dia paling keras berlatihnya anjir. Setuju. Lanjut ya. Lanjut. Mumpung kalian sudah jadi raksasa, tolong habisi para monster yang bermunculan dari mimpi buruk itu ya. Saat ini mereka sedang memporak-porandakan seluruh penjuru Elbaf. Oke, anjir kayak Oke. Gampang itu ya. Saling yang lain gini pada aja gitu. susah. Oleh duri berjatuhan, cepat bawa masuk anak-anak ke dalam. Percuma dasar orang bodoh, anjir. Ini dikejar. NG ya. Ini NG. Iya, Bu Guri. Udah lupa-lupa. Ini gua setiap melihat ini selalu ingat adegan Luffy nonjok itu loh. Charles. Don Krieg. Oh, Don Krieg. Yang duri-duri. Iya, pasti pakai Oh, jubah iya, durinya. Itu gua baca gua ngilu loh. Iya. Gila loh, ini sampai gila sih. Dia mengejar kita ya. Dasar sampah, kalian pasti tidak akan kubiarkan hidup. Cepat kembalikan semua perasaan mengharukan yang kurasakan tadi. Anjir. Anjir, nih orang memang Gak jelas sakit. banget. Psycho banget nih orang. Sakit. Ini nih orang orang. memang didesain untuk dihajar. Iya benar. Ini kayak Oda tuh lagi membangun biar kita benci. Jadi puas ketika Iya, bangun pas dihajar. iya benar-benar. Keok. Dibangun emosinya nih. Benar. Lanjut 12 menit lagi. Luffy kayak ngelihat, anjir, dia kan paling benci sama orang begini kan. Iya. Dia benci ketika ada Carlos, ketika si Holden nangkap si Otama Oh iya, yang iya. ditonjok. Ah, iya. Benar. Dia benci orang-orang kayak gini. Yang suka Mungkin menindas orang ya. diperhatikan sama dia. Meski begitu, gue rasa gue masih bernasib baik. Selama anak-anak itu tidak mati, artinya misi kami masih belum gagal. Sesuai rencana kami, aku akan membawa mereka ke tanah suci. Gimana? Kapalnya aja udah kagak ada. Tapi Ini dia nih. akan kuhabisi orang tua kalian yang sudah diambang kematian itu. Dengan Torni Launcher ini. Anjing. Dia cuma pengen nyiksa orang. Nyiksa gila. orang ya. Ini masokis. Gak ada goals. Maksudnya ini goalsnya kan nyandra anak-anak, ngabisin orang tua tuh sebenarnya kayak Iya. nggak ada ininya gitu, nggak ada untungnya buat dia selain kepuasan pribadi. Emang masokis. Gila sih. Dan di luar dugaan, anak-anak Elbaf ini berani masang badan untuk orang Ini tua sih mereka. gokil. Gue jadi inget ini. Kalau di Naruto tuh si yang ngefans sama Naruto yang ngelawan Zabuza, yang anak kecil. Dia kan ibunya mau dibantai juga, dia Aduh, lupa dia berani. Aduh, iya Gua lupa lagi itu Lupa namanya. jujur. Tapi tahu itu. Iya itu tuh. Zabuza. Eh, Iya ya. Dia melindungi ibunya juga sehingga memberikan waktu Naruto untuk menyelamatkan si ibunya itu. Iya. Gila. Kali ini Kak Abdul yang akan melindungi ibu. Aku juga sama ini ya kalau di Semua. One Piece kayak anak-anak di desanya Usopp ya. Iya. Berani iya, kali kecil. kalinya ada. Bisa ngadepin Kapten Kuro dan ini ya. Dan anjingnya Somers, dia kaget bukan karena terharu, tapi karena terharu dalam Dia arti mengharukan tuh dia Dia bilang. mengharukannya tapi beda gitu, bukan? beda anjir. Apa ya? Sungguh mengharukan, kalian sungguh luar biasa. Rasanya aku jadi tidak peduli lagi dengan misiku. Siapa yang harus kubunuh agar aku bisa mendapatkan tangis haru yang paling dahsyat. Dia tuh harunya beda. Jadi kayak dia tuh seneng lihat orang-orang tersiksa Iya, gitu. dia terharu karena ada potensi dia bakal nyiksa mental Iya. dari penduduk Elbaf. Gila nggak? Iya. Sakit jiwa nih. Ini makin menguatkan kita. Mampus nih orang nih. Gila sih. Aku tidak akan melupakan wajah bodoh kalian yang penuh keberanian. Tinggal gitu. Tidak akan melupakan wajah bodoh kalian yang penuh keberanian. Perhatian. Wajah Wajah bodoh. bodoh lu dikatain. Padahal Dikatain. itu tuh Gila. anak-anak berani. Itu anak-anak yang rela membuang nyawanya untuk menyelamatkan ibunya. Iya. Wajah bodoh. Wajah bodoh loh. Nih, Gila sih. anjir gue seru banget sih. Maksudnya kita sebagai orang tua yang punya anak Iya. ya. Kita tahu anak-anak kita tuh lemah lah. Iya. Dia bisa sampai mengorbankan diri buat ngelindungin orang tua, itu tuh butuh keberanian luar biasa loh. Maksudnya anak-anak tuh emang udah wajar, udah nature-nya berlindung di balik orang tua gitu kan. Dia bisa ke depan ngebadanin orang tuanya, itu tuh sesuatu yang luar biasa. Malah diginiin sama ini orang. Gila sih. Kolon, ibu mohon cepat lari. Tidak, aku pasti akan melindungi ibu. Gila. Gila, Kolon. Mantep, Kolon. Pas mau ditusuk, seperti biasa. Reno Oke. Zoro. Iya. Petis tuh semua jarum-jarum. Zoro memang bisa diandalkan. Luffy spesial ngomong Zoro. Zoro loh. Dia mengulang Zoro namanya. Tidak. Emang kru gua kan biasa kan emang Iya. kru gua bisa diandelin nih. Ah. Dia Zoro. Di garis bawahi ya, Zoro. Karena itulah aku percaya padamu. Hahaha. Tentu saja, udah cepet cabut sono. Asik, tentu saja dia dengan coolnya gitu ya Zoro Tapi ya. di chapter ini kita dikasih lihat ada dua
tangannya Luffy dipuji ya. Di awal tadi Sanji. Oh iya. Dipuji sama kru-kru yang lain gitu. Iya. Sekarang Zoro dipuji kaptennya. sama kaptennya sendiri. Karena memang sebenarnya mereka berdua itu sayap Luffy yang sangat diandalkan Benar dalam sih. hal berbeda. Iya. Benar, Sanji dengan benar. otaknya, dengan kegesitannya, dengan rencana-rencananya juga. Zoro dengan powernya. Benar. Luffy benar, bisa benar. percaya ada Zoro, lu aman. Iya. Dia di Skypiea dimanapun, oh ada Zoro, santai aja. Iya. Oh ada Sanji, aman. Gitu. Iya. Jadi kalaupun ini posisinya Sanji, dia santai juga. Iya. Meskipun Betul. lebih percaya ke Zoro karena Zoro bisa menebas wanita ya. Kalau Sanji kan ada Iya bener. Ada pengecualian Iya. gitu ya. Luffy lagi-lagi dengan mode megang petir, ini kayak sih. di Onigashima ya. Onigashima Iya. persis. Gila, dia adalah rekanku. Namanya Zoro. Ingat itu baik-baik. Asik. Gomu no. Dia pakai jurus Pakai- chopper. Iya, yang ini kayak Brain point. Iya, lagi. Brain point. Kalau chopper Kayak pakai dulu. cakarnya gitu Dia ya. kira satu ya? Satu Ini tangan ya? Satu tangan di tangan ini, tangan kanan tangan kiri tangan di kiri ya megang iya, petir yang sambil petir, diputar. tangan kanan megang Ngeker keker. Diputar nih tangannya di kayak rifle ya. Kayak rifle, Iya. benar-benar. Iya. Sambil dipuntir. Dipuntir. Soma sudah ketakutan, dihajar. Oh bener ya, Dalton. Counter rifle. Gila, jeger, anjing. Gila, anjing. Momen paling ditunggu-tunggu sama Nakama. Nah, ini gue suka kenapa? Ini lebih memuaskan ketika dia menghajar Kaido. Barjang. Iya. Gue gak Bajranggan suka. Bajrang ya? Bajrang. Gue gak suka. Karena Bajranggan, menurut gue secara desain jelek. Tangannya kurus, kepalanya gede. Kepalanya gede, ya kan? Iya, benar. Kalau menurut gue harusnya lu jadi raksasa gede aja untuk kayak gini gitu. Berat gitu. Biar efeknya lebih kerasa gitu. Ya. Ketimbang nonjoknya juga kayak, karena kelihatannya kayak tangan lemah yang nonjok Iya. aneh, nggak ada Oh, powernya iya, gitu. benar. Secara visual ya. Iya. Sama kayak waktu Gomu-Gomu kena lonceng. Kan sama tuh. Oh, yang Enel. Kecil juga tuh tangannya. iya, iya. Jadi Iya, kayak iya. lembek gitu. Lembek. Ini lebih mantep karena dia raksasa dengan posisi tangannya besar. Iya. Jadi pukulannya gedenya lebih ngehook pek gitu, Lebih memuaskan Di- gitu, kenanya lebih full gitu Di ya. visual gue lebih, wah gila sih, gila. Ini sama kayak waktu ngehajar ini Carlos. Carlos. Benar. Anjir, hancur semua. Nah, ini nih. Double spread lagi, mukanya Robek ya. Hancur berkeping-keping. Robek. Gila, dikasih gambar konyol, tapi tetap memuaskan. Iya. Dan ini tuh pertama kali ya, maksudnya pukulan Luffy sampai bikin musuhnya Hancur, tercerai berai, Iya, hancur benar, gitu. benar. Berarti ini selain pukulan Luffy kuat, hakinya Sommer memang Selemah itu. Iya. kalau nggak lemah, ya nggak ada. Nggak ada. Iya. Makanya itu gue bilang Holy Knight terlalu sombong menganggap dia abadi sehingga kayak aku gini juga Gak pernah berlatih. nggak pernah berlatih. Sama kalau Saitama kan udah peak. Ya gue selatan juga sah. Iya. Entah aja gue mah. Iya. Kan berlatih itu penting. Benar, Kayak benar, siapa benar. ya? Vegeta kan latihan terus. Betul. Tuh. Gohan tuh jarang latihan, belajar mulu. Latihan tuh penting. Kalau lu mau berantem ya dalam kasusnya. Dihajar kan jeger atau dijerami. Hancur. Ini hancurnya bukan hanya kebelah tuh, tapi berkeping-keping. Iya benar. Iya. Apakah sudah valid sekarang Sommer sudah tidak ada apa? Masih ada. Masih. Nanti Masih dia ada, ngomong, masih. nanti dia udah dialognya. Oh iya ya, Pak. Seluruhnya lepas, ibu itu Ya. akhirnya ngelihat Luffy bentuknya Nika, sosok putih. Dia kayak Nika Ripley ya. Iya. Si Ripley Ibu yang percaya kalau dia adalah sang pejuang kebebasan. Oke. Nika katamu, nah ini Somers yang ngomong. Ah, tuh iya. Tuh, Kepalanya cuma setengah ya. Cuman Mana mungkin itu hanya tahayul untuk membohongi anak kecil. Wah itu nih dok beres. katanya. Rupanya tadi kita diselamatkan oleh naga itu ya. Oke, ayo kita pergi. Gila, diinjek lagi tuh. diinjek lagi masih Bleh, Loki. sama gile. Loki tuh. Gila nggak? Udah hancur berkeping-keping ditumbuk lagi gitu. Lagi-lagi nakama. Ini Luffy raksasa, nggak ada apa-apa dibandingkan Iya. naga. Nidhogg-nya Loki loh. Gila loh. Kayak segiginya Nidhogg-nya doang. Iya anjir, ini raksasa loh. Padahal itu Apa Luffy itu? yang raksasa kan yang iniin Kaido Iya. kan jadiin tali. Main tali. Anjir. Gila sih. Itu Loki. Aku baru pertama kali melihatnya. Langsung Gaban agak flashback sedikit. Jadi benda apa sebenarnya pusaka Elba? Benda itu buah iblis. Tepatnya buah iblis terlarang. Kenapa Ini. terlarang? Karena itu adalah buah Ryu-Ryu model hewan mitologi Nidhogg. Nidhogg. Udah dikonfirmasi nih Yes. di sini ya. Udah dikonfirmasi ya.
Orang yang memakannya akan mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi naga terbesar di dunia. Dikonfirmasi lagi, Nidhogg adalah naga terbesar di dunia. di dunia. Lalu, besar sosok naga itu akan ditentukan oleh orang yang memakannya. Ini dia. Jadi ini kita enak kayak dikasih gambaran ya, visualnya. Ada skalanya ya Ada tuh. skalanya. Bangsa raksasa dapat mengeluarkan potensi kekuatan buah itu dengan jauh lebih besar dibandingkan bangsa manusia. Seperti yang lo lihat yang kecil itu, versi manusia. Versi manusia. Jadi kalau manusia kecil, senormal, jadi gede banget emang tuh. Iya. Ini lebih gede dari Ancient Giant bahkan. Iya kan? Ini Ancient Giant nih. Iya. Ini naganya lebih gede kalau Iya. versi manusia loh. Enggak, ini versi raksasa. Ini senja ini. Oh iya, ini Ancient Giant. Ini yang Giant. kedua raksasa nih kayaknya. Yang tengah Giant, ini Ancient Giant. Iya. Ini manusia tuh. Oh, Soalnya ada tanduknya kan. oh, Ancient lah, Giant. Ini versi Ancient Giant-nya. Iya, ini versi si Loki. ini apa? Ini oh, versi ini kalau manusia. Sorry, gue Iya. ngeliat kecil banget Itu di sini. kecil banget. Kalau manusia Iya, jadi iya, iya, gede iya. dia Nidhogg Ngebusnya segede gede gini. banget memang. Oke, ini gue nggak ngeliat jujur, gue baru ngeliat karena gue baru sekali semalam. Oke. Dia pun habis nonton MU karena terlalu happy. Oh gitu. Iya, boleh. Karena peringkat 3 ya. Iya, iya. Jadi ini kecil banget ya, gue baru ngeliat jujur. Manusia sekecil ini, jadi naganya gede banget. Bisa Iya. lebih gede dari Ancient Giant. Dia bentuk ngebusnya memang naganya. gede banget ya. Iya, lebih gede, hampir se-Ancient Giant ya. Iya, sama Ini, nih. ini kan ada buntutnya kan. Ih, kalau lebih- sama buntutnya jadi lebih panjang ya. kurang lebih tinggi dari Loki sedikit lah. Iya. Bayangin, ketika Itu manusia. raksasa biasa, jadi juga gede. Itu lebih gede dari Ancient Giant Lebih tuh. gede dari Ancient Giant juga. Yang raksasa biasa lebih gede juga dari Ancient Giant, Iya. jauh. Sedangkan yang Ancient Giant jauh. Jauh Lebih gede lagi. Gila Jadi, sih. Patokannya Ancient Giant itu manusia itu Ancient Giant lah ya. Raksasa 2 kali lipatnya, Ancient Giant 3 kali 3 lipatnya. lipatnya. Gila, 3 kali lipat Ancient Giant. tingginya. Ini feeling gue sih yang bentuk hybridnya si Loki bisa jadi segede naga yang tengah ini, yang versi Giant ini bisa nih. jadi. Waktu dia megang Harald kan gede Ya, banget ya, tuh. ya, ya, ya. Kayaknya segede gitu deh. Bisa jadi. Alkisah ini menarik nih. Oh ini kita dapat kita baca dulu ya. Kita akan dapat sesuatu dari dialog. Yang paling penting menurut gue di dialog ini. Yap. Bangsa raksasa dapat mengeluarkan potensi dibanding manusia. Lalu bangsa raksasa kuno dapat mengeluarkan potensi yang jauh lebih besar lagi dibandingkan jika di buah itu dimakan oleh raksasa biasa. Alkisah ini yang menarik. Jika sosok naga berwarna hitam legam yang mampu menyemburkan petir itu mencapai ukuran terbesarnya, maka dia akan menjadi begitu besar hingga mampu mengubah siang menjadi malam saat sedang terbang di langit. Mengingatkan gua ketika ada knock upstream. Tiba-tiba malam. Iya. Gila segede itu loh. Segede itu. Gila. Terbang, wah gelap. Ada naga gila. Udah malam padahal cuma Loki lewat. Ini setara senjata kuno loh menurut gua. Iya. Iya. Setara senjata kuno loh. Bisa segede pulau ininya. Uranus nggak mungkin sih, Uranus nggak mungkin. Tiba-tiba ngomong, dan dia dulu nama lainnya adalah Epic Tiba-tiba, juga tuh, epic, tiba-tiba. anjing Tapi epic. enggak sih kayaknya. Enggak. Kayaknya Uranus bukan. udah Beda senjata lagi ya. teknologi sih menurut Iya. gua. Lanjut ya, Sengs ngomong. Jadi kalian melarang siapapun memakan buah itu karena potensi kekuatan yang dimiliki terlalu berbahaya. Enggak, bukan begitu. Bukan justru. Kita bukan melindungi. Tapi setiap ada orang yang berniat memakannya, Ragnir, palu yang melindungi buah itu akan selalu muncul untuk menghalangi. Jadi dihalangi oleh Ragnir. Nah, Ragnir yang ngalangin ya. kenapa Ragnir menghalangi? Ternyata ini yang paling penting lagi menurut Iya. gua. Di Elbaf ada sebuah legenda tentang sosok dewa perang. Dewa itu memiliki senjata bernama Ragnir. Ragnir itu nama palunya ya. Iya, betul. Dikisahkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga raksasa dan bertarung melawan dewa matahari. Dia juga memiliki rekan setia yaitu seorang tupai es bernama Ratatoskr. Atau Ini gimana sih? sih Ratatoskr. Spellingnya gue gak ngerti ya. Singkat cerita, setelah majikannya wafat, Ratatoskr merasuki senjata majikan tersebut dan terus menunggu kepulangan sang majikan. Begitulah kisah yang diceritakan dalam legenda. Ini menarik banget nih. Banget untuk dibahas. Banyak poin di sini. Banyak poin di sini. Kalau menurut kalian gimana? Mulai dari mana ya? Dewa perangnya dulu Dewa deh. perang, oke. Sosok dewa perang nih. Ini kalau dilihat dia tuh bertarung lawan dewa matahari. Oke. Kalau menurut gua, mungkinan dewa mataharinya adalah Nika yang pertama.
Jadi menurut lu ini nikah pertama? Ini nikah yang pertama. Jadi bahkan yang sebelum Joy Boy. Jadi zaman mungkin legenda waktu masih dewa-dewa ada Sea God, Forest God, Sun God gitu. Jadi dewa perang ini salah satu yang sejajar sama mereka. Dewanya bangsa Elbaf. Kita nggak tahu siapa sampai sekarang namanya. Cuman ini sempat menarik karena ada sempat dibahas di OP Mall kalau tengkoraknya dia adalah yang jadi tengkorak di Onigashima. Tapi kelemahannya menurut gua itu jauh terlalu besar sih. Ya nggak sih? Tengkorak Onigashima itu bahkan lebih gede daripada Ancient Giant. Iya. Dan itu terbuat dari Kayak ors, batu. Lebih gede lagi sih. Nggak sih? Soalnya kan Kaido yang udah jadi bentuk naga aja pas di atas kepalanya tuh kayak kecil. Bisa bertarung luas lah gitu sama ini. Berarti si Ors itu raksasa yang beda lagi ya, raksasa kuno ya, bukan ancient. Kan ancient giant tuh tanduknya kayak gitu kan? Iya, benar. Yang panjang kayak Loki kan? Kayak Loki, benar. Ini tanduk yang begini tuh raksasa apa lagi tuh? Itu dia. Apakah itu ras baru yang kayak di Yang kayak gini? Onigashima? Oke. Lanjut. Mungkin. Jadi Terus. itu sebuah ini zaman dulu lah. Tapi Kaido mungkin ya keturunannya juga yaitu Oni gitu, bangsa Oni kan dia bilangnya bangsa Oni ininya. Tapi kalau kita lihat dari senjatanya, Ragnirnya tuh ini nggak tahu ya kalau kita bisa jadiin ini jadian acuan atau enggak ya. Soalnya Ragnir itu kan ukurannya sama-sama Loki lah. Jadi kita kalau lihat dari gambar harusnya si dewa perang ini ukurannya setara sama Loki karena sama Ratatoskernya juga masih mirip. Tapi harus diingat ya, sorry gue potong dulu. Aha. Kayak Enma itu kan seukuran Oden. Iya, Tapi kata sama Zoro seukuran Zoro. Jadi menurut gua ada beberapa senjata yang perspektifnya. bisa menyesuaikan ukuran Sama penggunanya ya. Kalau senjata itu legend ya. Kayak menurut gua Enma udah di level ada sesuatu di dalamnya sehingga dia bisa membesar dan mengecil sesuai penggunanya. Dan kayaknya Ragnar pun begitu. Level senjatanya udah gede banget. Sehingga dia bisa membesar dan mengecil sesuai penggunanya. Gitu Mungkin ya. Mungkin. Oke, lanjut terus. Gimana dari Oh, ini dari lu gimana, Otra tadi ada ini buat yang masukin gua lebih senjatanya. ke ini sih Ragnirnya teman-teman. Jadi kayak kita mulai dikasih tahu juga gimana caranya benda mati itu Bisa punya buah iblis. makan buah iblis gitu ya. Tapi di sini bedanya kayak contoh kita ada contoh si Lasso yang punya Mr. Four itu. Saat diperkenalkan dia tuh dikasih tahu apa nama model iblisnya. iblisnya. Iya, Model iblisnya. Inu Nomi model Dasun. Betul. Nah, tapi ada dua hal yang di Elbaf ini kasih tahu waktu si Shamrock pedangnya itu Cerberus. Iya. Nah, dan juga ini Ragnir dikasih tahu dia tipenya adalah Ratatosker. Tapi tidak disebutkan dia makan buah iblis apa. Iya. Nah, bukan buah iblis model apa gitu benar. ya. Jadi kita sekarang tuh bisa beranggapan bahwa ada kayak Ratatosker ini ada sosok lamanya kan, ada sosok aslinya. Jadi sosok asli itu bisa suatu saat merasuki objek tertentu. Di sini ada buah iblis, tapi di sini mungkin Ratatoskernya merasuki si Ragnirnya. Langsung ya? Iya, langsung. Berarti kemungkinan besar si Cerberusnya Shamrock Begitu juga? modelnya seperti itu sih. Dirasukin langsung bukan dari lewat buah iblis ya. Bukan dari buah iblis gitu. Tapi berarti sampai sekarang kita belum tahu nih cara buah iblis langsung masuk ke dalam buah iblis itu seperti apa gitu. Nah kalau itu sebenarnya tadi gue sempat ngobrol sama Okra. Jadi yang kita tahu ada beberapa cara nih. Yang pasti satu kan metodenya Vegapunk. Yang dimasukin yang model Mr. Four itu kan katanya teori Vegapunk. Tapi kita tahu di Wano ada Bunbuku. Yang Tekonya punya si siapa Sukiyaki itu kan nggak mungkin dia tahu dari Vegapunk gitu. Karena kan Wano tertutup tuh. Jadi tekniknya harusnya pasti Wano punya teknik sendiri gimana cara masukin buah iblis ke situ gitu. Jadi mungkin menurut gue ya ada beberapa teknik, gak cuma satu. Yang Vegapunk mungkin yang secara saintifik, yang Wano mungkin beda lagi. Nah yang ini yang secara Elbaf sendiri. Elbaf juga punya caranya sendiri yaitu dengan merasuki gitu ininya ke senjatanya. Menarik. Ini memang jadi pembahasan yang paling menarik menurut gua, salah satunya ini dan nanti obrolan ini sama terakhir ya. Betul. Karena akan berhubungan. Jadi gua mungkin akan agak sedikit sama juga sama Oktra karena di sini kita makin terlihat jelas kalau buah iblis atau apapun itu cara masuk senjata tuh seperti apa. Dan gue setuju kalau Zoan memilih tuannya, karena kan ada kalimat Zoan memilih tuannya sendiri. Betul. Karena dia makhluk hidup yang pernah ada dan memutuskan untuk masuk kemanapun. Salah satunya mungkin masuk ke buah iblis, salah satunya lagi mungkin bisa langsung ke senjata. Menurut gua tuh tergantung keterikatan hewan itu dengan majikannya. Menurut gua. Ketika Cerberus katakanlah ada di pedang,
mungkin tuh pedang itu milik pedang orang siapa. Ya, bisa jadi ya. Iya, dia punya hewan Cerberus. Dia sangat setia sehingga ketika tuannya meninggal dia memutuskan untuk tinggal di Masuk ke sana. pedang. Di Wano ada hewan yang setia juga, tapi dia memilih untuk memakan buah iblis si Hitonomi itu. Si siapa Onimaru. Onimaru. Betul, Iya. betul. Sedangkan ini dia sangat setia. Ini kan kisahnya kayak sebenarnya kayak Susu dan majikannya di Iya. Orange Town kan. Iya. Bedanya Susu nggak mati dan menjadi hewan. Betul. Atau apapun itu ya. Mungkin kalaupun dia mati bisa jadi Bisa jadi masuk ke sesuatu masuk ke itu. tuh. Bisa jadi. Untuk kalau tuannya masih hidup. Kalau tuannya punya benda berharga apa Benar-benar gitu. berharga benar. Iya, soalnya Senjata tokonya gitu habis ya. ya waktu itu. Habis. Iya. Masalahnya ini kayaknya memang hubungannya seerat itu nih. Kayaknya di zaman dulu memiliki hewan peliharaan tuh sepenting itu tuh. Iya. Kita ambil contoh game ini. Monster Hunter. Monster Hunter. Kan kita dapat hewan kan. Ya. Jadi kayaknya memang beberapa orang dapat hewan harus selalu ada petnya tuh. Ada petnya. Iya, gitu. iya. Makanya Luffy punya chopper, meskipun itu kru dianggap hewan peliharaan. Makanya Iya, ada si peliharaan. kuning, ada apa. Selalu ada hewan di setiap itu karena memang hewan mungkin peliharaan paling setia lah segala macam. Jadi kalau dibilang ini gue setuju nggak setuju ya kalau ini eranya Joy Boy ya. Gue merasa ini masih masuk ke dalam era pertengahan Joy Boy. Oh, justru pas zaman Joy Boy ini sama ini Joy ya. Boy sama Im sama ada. Im sama. Nah ini ada lagi nih yang beda. Ngerti gak? Atau karena gue beranggapan ya, gue merasa setiap buah iblis, setiap hewan mitologi itu hidup di zamannya Joy Boy. Oh. Ini soalnya raksasa ini bisa berubah menjadi naga. Iya. Yang artinya berarti dia makan buah iblis. Yap. Punya kemampuan itu. Dan ini dia ngelawan lawan Nika, sorry. Nika. Dimana Nika di situ sosoknya dewa penghancur. Iya. Menurut keyakinan Kepercayaan Elbaf. Yang memungkinkan Nika itu saat itu dipilih oleh orang jahat. Kasusnya mungkin kayak keturunannya Davy Jones atau apa. Iya, iya. Sehingga dia gagal. Mungkin ya, ini teori ya. Teori. Ada Joy Boy yang normal, Joy Boy yang OG-nya itu Joy Boy mungkin. Si Nika itu Joy Boy yang akhirnya masuk ke dalam buah iblis dan dimakan oleh Klendi yang lain. Tapi ternyata beda sehingga berantem sama gennya ini nih Rosker. Tapi kalau ini gue sempat ada baca juga teori. Tapi ini agak nggak tahu ya, agak terlalu jauh apa enggak. Bilangnya itu Nika itu jangan-jangan plot twistnya adalah dia itu ada link sama. Karena dia melawan Elbaf pada saat itu. Nah makanya gue bilang, kenapa dilawan Elbaf? Ini adalah Nika yang dimakan oleh orang yang salah. Oke. Iya. Makanya dia muncul tapi berhasil dikalahkan mungkin oleh Si Dewa Perang si ini. Dewa God Perang of War-nya ini. ya. God of War ini. Nah makanya maksud gue, ini eranya bukan era Joy Boy. Ini era sebelum ini era abis Joy Mungkin Boy. setelah Joy Boy antara 800 tahun itu berarti Iya, ya. ini era yang setelah itulah maksud Iya, gue. iya. Bisa jadi. Abis ini kalah baru dia masuk lagi ke dalam tubuhnya Luffy. Setelah dia ratusan tahun munculnya ke Luffy lagi. Menurut gue itu ya. Karena gue masih berasa semua hewan mitologi itu hidup berdampingan dengan manusia biasa. Pada masa pada itu, zamannya. pada masa yang sama. Kenapa nanti akan terkuat gue bahas lagi di chapter terakhir, halaman terakhir ya. Nah kalau kita ngelihat teori bagaimana buah iblis masuk, bagaimana Ratu Square masuk ke dalam Ragnir. mengingatkan gue dengan Full Metal Alchemist. Karena gue lagi baca ulang, kebetulan. Oh iya. Tiba-tiba- Lihat tuh. Tiba-tiba refresh lagi. Lihat tuh. Kan si itu kan Edward bersaudara kan, Edward, Elric bersaudara kan. Elric, ya. Rick Pratt. Adanya itu dalam tubuh besi. Besi. Jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh besi. Betul. Nah kayaknya memang jiwanya Ratu Square ini masuk ke dalam Ragnir. Iya. Memungkinkan juga jiwa ini kan abstrak kan. Dalam dunia One Piece kan ada ingatan yang abstrak yang bisa dipindah-pindahkan oleh Vegapunk masuk ke dalam Boni dan lain-lain. Betul. Kayaknya ada satu sistem jiwa yang bisa ditarik dari hewan tersebut untuk dimasukkan ke dalam buah iblis kah atau ke dalam senjata langsung. Jadi kalau kita lihat buahnya Mr. Four, buahnya si Spandam, itu hewan-hewan biasa. Iya. Tidak ada kemampuan spesialnya. Iya. Gajah. Ini. Jadi kayaknya memang si Vegapunk punya penelitian, dia bisa memasukkan jiwa dari buah iblis itu ke dalam itu. Prosesnya memindahkan ke dalam senjata. Medium yang disayang oleh penggunanya. Iya. Make sense. Kita ada lagi manga Gachekuta yang bilang kalau benda yang disayang itu punya jiwa kan. Iya. Make sense juga kalau benda kesayangan orang-orang tertentu jadi
ada jiwanya, bisa lebih mudah dimasukkan ke jiwanya gitu. Yap. Ya. Spandam punya pedang kesayangan dia, mungkin lebih gampang dimasukin buah gajah. Mungkin si siapa namanya Mr. Four juga. Mr. Four. Dan Teko itu mungkin Teko sayangan Teko sehingga sayang ada Sukiyaki. teknik. Tapi itu gue make sense banget. Gue demen banget karena ini pasti kata kuncinya adalah di benda kesayangan. Iya. Karena seperti yang kita tahu, benda mati pun bisa jadi punya jiwa. Iya. Yaitu di Going Merry. Bener. Karena dia sayang banget sama krunya. Yes. Dia sampai mewujudkan diri jadi Klaubatorman itu. Iya. Gitu. Jadi itu make sense banget. Jadi bisa jadi ini berlaku sebaliknya. Jadi dari benda hidup saking sayangnya sama pemiliknya dia bisa arwah atau jiwanya bisa Iya. pindah dan begitu sebaliknya kalau benda mati pun saking sayang sama pemiliknya dia bisa pindah bisa ngeluarin diri gitu mewujudkan diri. Itu yang terjadi ke Enma menurut gua. Ketika Zoro melihat sosok monster itu kan belum terjawab kan? Iya, Menurut gua itu iya, Enma. Benar. Sosok benda yang sangat disayang oleh Sama seseorang. Oden gitu dulu. Mungkin nanti si pedangnya Zoro tuh si Wade Chimonji akan punya hal yang sama. Karena tuh pewaris dari Kuina. Ya, benar. Jadi kayak benda-benda tertentu itu punya jiwa tersendiri kalau disayang segitunya. Benar, contohnya adalah Merry. Going Merry tuh punya jiwa sendiri gitu. Betul. Tanpa harus dimasukin buah iblis. Yep. Tanpa harus berubah Iya. jadi apapun. Ya, menarik Jadi- banget ya. Tapi ini kan berarti masuk ke buah iblis Zoan aja ya. Iya, Tapi Zoan. apakah menurut lu Bang Arya positif konsep ini bisa diterapin sama Kurohige ke Shirohige waktu itu? Waktu Karena dia nyuri ininya gura-gura. Ah. Nah, itu kan kita sampai Menarik. sekarang belum tahu nih gimana cara dia ngambil gura-gura dari Shirohige. Menarik. Apakah dia menerapkan konsep yang sama, menarik arwah dari gura-guranya itu, tapi kan kita kan tahu gura-gura itu bukan Zoan ya, gitu. Kalau menurut gua itu udah kejawab kanibalismenya Big Mom. Dia makan Mother Flame dapat kemampuan Mother Flame. Oke. Mother Flame sorry. Mother Caramel. Karamel. Sorry. Mother Caramel. Jadi kayaknya ada satu bagian dari tubuh manusia yang bisa dimakan. Mungkin kita asumsikan lambung atau apa yang sudah terserap buah iblis. Jadi Kurohige makan bagian itu sehingga dia dapat kemampuan gura-gura tanpa harus memindahkan jiwa. Karena menurut gue yang punya jiwa hewan-hewan ini dan makhluk hidup ya. Makhluk Zoan ya. Spesial jadinya buat terutama. Zoan ya. Paramecia kan kemampuan super soalnya, kayak Benar. benang, benda itu kan. Nah, mungkin ini juga benda-benda kesayangan yang akhirnya hidup dalam buah iblis. Iya. Make sense. Bisa Kayak jaket untuk kan buah iblis tuh tercipta dari harapan manusia kan. harapan. Orang pengen banget punya ini, orang sayang banget sama ini, jadi pedang, jadi apa. Iya. dari jaket kesayangan Iya, mungkin iya, tiba-tiba jadi jaket-jaket Kita nggak tahu ya, Nomi. kita nggak tahu ya. Iya, itu kan cuma inilah, Iya. tapi bisa Iya. jadi. Tapi menurut Bisa gua jadi. memang lagi-lagi syarat tertentu senjata untuk dapat buah iblis adalah senjata itu harus disayang oleh Harus disayang. orang Iya. tersebut, Betul. pemiliknya gitu. Apapun itu ya. Betul. Tapi kita akan lanjut lagi ke Iya. baca dulu ya. Ceritanya. Banyak sekali. Kalau menurut kalian gimana? Nakama tulis di kolom komentar. Ragnir telah melindungi buah iblis itu selama ratusan tahun lamanya. Namun kini dia telah memilih majikan barunya. Gila. Ini Chopper baru lihat nih, kaget. Kaget ya. Ini Loki model. Gila. Gue suka banget. Emang ya, cowok tuh suka banget naga sih. Iya sih, Kenapa ya? benar. Kenapa ya? Apa ya? Naga tuh keren banget. Keren banget. Kayaknya sama alasannya sama kita suka dinosaurus. Iya. Tapi ya, Sama reptil raksasa gitu. ini gue baca fairy tale kan. Kan dia cerita utamanya adalah Dragnil, Ignil. Iya. Dia naga kan. Betul. Tapi nggak pernah sekeren ini naga. Iya, benar lagi. Ignil tidak sekeren ini. Iya. Menurut gue ya. Itu kan siapa naga-naga juga kan. Naga besi, naga apa. Petir, naga api, iya. Tapi gila ini Loki. Dia konsisten udah hitam. Udah Iya. black, blung gitu. Gue nggak tahu warnanya, besok kayaknya hitam seharusnya ya. Harusnya ya, kalau di manga cuma hitam putih. Bagus banget. Ini naga-naga yang lain kabur aja. Naga kecil aja kabur nih dok yang monster api. Nikdok palsu. Ya, dia nggak ngeluarin api ya, dia ngeluarin petir. Petir, Iya. gile. Nafasnya petir tadi. Gila, sangar banget sih ini. Kayak Mamaragan versi lebih. Iya. Tapi kalau dia kayak gini tuh resiko banget ngancurin Elbaf aja. Tapi kita harus tahu, Elbaf tanahnya kuat. Iya, Kuat banget. Dia lemah terhadap api. Petir juga ya? Petir juga, api Petir dan juga. petir. Api dan petir. Si Loki pernah bilang soalnya waktu dia diingat, kalian lupa ya, aku punya kekuatan untuk menghancurkan Elbaf, yaitu api dan petir. Tapi menurut gue dia cukup sadar kalau mengetahui kalau di situ udah nggak ada orang. Benar. Jadi dia hajar aja. Nggak mungkin Karena dia kalau asal-asalan deh. Kalau dia nggak full Nggak power, susah kalahnya anjir ini harus serius.
Anjir. Torhe. Anjir, gila, gue suka banget ini. Ini juga langsung tercerai-berai Iya. hancur-hancur. Hancur semua mimpi buruk. Yang menarik adalah Gunko atau Im Sama melihat. Dia ngelihat Ini ada sih yang Rata seru banget Tosker ini. dalam bentuk Nika. tupai, ada Nika, dan ada Nidhogg. Begitu rupanya. Nidhogg, ternyata kau ada di sana ya. Asik, Selesai sampai ini dia. Ini dia nakama yang membuat gua berpikir tadi hewan mitologi itu hidup berdampingan dengan Im Sama dan Joy Boy dan lain-lain. Iya. Makanya pada Joy Boy zamannya. krunya tuh Zunesha mungkin. Iya, iya, iya. Jadi hewan-hewan itu emang ada. Iya, iya. Zunesha Makhluk tidak masuk akal itu lah Iya. ya. Ukurannya juga luar biasa Iya, ya Zunisha. Sengs pernah bilang itu perwujudan iblis, benar-benar iblis dalam bentuk buah. Tampaknya kita nggak tahu, kita pasti mikir kok ada iblis. Bara-bara tuh iblis apa? Iblis Toki-Toki-Nomi Tori-Tori-Nomi itu iblis apa? Tori-Tori-Nomi. Itu kan Paramecia yang nggak ada wujud iblisnya. Iya, iya. Menurut gue perkataan Sengs adalah tidak sepenuhnya benar, tapi hampir mendekati. Ya. Paling benar adalah ini hewan-hewan ini atau mungkin ada iblis-iblis lain yang hidup secara natural. Jadi Di zaman kehidupan itu. di dunia itu hidupnya seperti ini. Yep. Ada Nidhogg dan lain-lain. Iya. Ini gue jadi kepikiran, Vivi punya Karu. Apakah? Yang sama punya Nidhogg. Karu ada Karugamo, 7 bebek super. Bukan hal yang nggak mungkin Im Sama punya 7 naga. Gila nggak? Bayangin kalau Im Sama punya 7 naga Iya, iya. yang tersebar. Iya juga ya. Selain Nidhogg ada lagi Ada gitu lagi. mungkin ya. Tapi iya, ini tadi Satu kita lagi tuh baru Matsuge ya, ngobrol. Matsuge. Kontak. Masuknya. Oh. Tadi kita sempat ngobrol. Kenapa di Pang Hazard Vegapunk bikin naga? Itu kan hasil ciptaannya dia kan. Iya. Yang jadi penjaganya itu yang ditebas sama Zoro. Mungkin disuruh Bisa sama jadi. Im Sama. Gue pengen punya naga lagi. Nah, itu. Jadi diteliti Tapi lah. kalau gue lebih ininya, gue pengen punya Nidhogg. Coba lu bisa bikin nggak? Gitu. Iya, maksud gue dia pengen punya naga Iya, berbentuk Nidhogg. karena dia nggak tahu kan selama ini Nidhogg ini ada di mana gitu. Jadi lu coba bikinin, Iya, wujudin bikinin deh gua. gitu. Makanya- Tapi nggak dikasih tahu kan di Pang Hazard itu dia disuruh pemerintah atau memang ke atas kemauan dia sendiri. Gitu. Tapi kayaknya kalau Pang Hazard kan tuh pulau pemerintah kan. Pulau pemerintah harusnya suruhan Itu sih. Jadi suruhan. bisa jadi. Dia bekerja yang non pemerintah cuma nyelamatin Kuma doang. Itu pun harus deal-dealan lu mau diteliti ya badan lu ya. Iya, iya. Sisanya mah dia budak pemerintah. Tapi- Sambil diem-diem menyelidiki kebenaran. Yep. Menurut gue make sense juga kalau ada naga-naga lainnya itu. Karena yang kita tahu di Pang Hazard naganya beda bentuknya sama Beda. Loki ini. Iya, iya. Kalau Im Sama kenal, harusnya dia tahu dong. Maksudnya nyuruh Vegapunk bikin bentuknya yang gini, yang ada tanduknya gini. Kan itu beda. Jadi mungkin ada naga-naga lain nih mungkin ya. Dan naga yang kita ketahui sekarang baru Kaido dan Kaido. ini kan. Ini. Yang naga pure naga nggak ada lagi ya? Yang bentuknya Kalau naga yang dari buah Ryu Nomi baru Dua ini, ya? ini Dia sama Killing Ham. sisanya ya Sama Killing Killing Ham, Ham ya. sama para dinosaurusnya Kaido. Ya, itu mungkin- Ryu Nomi Dan semua. mungkin si Kiringham pun salah satu naganya Im Sama yang pernah ada dalam bentuk buah Mungkin. iblis. Kirin, Tapi berhasil apa diambil Kirin. Im Sama dan dikasih ke Tapi yang makan Killing Ham. kebetulan kecil Iya. ukurannya. dan Iya. mungkin naganya juga bentuknya kecil kan. Karugamo kan ya mungkin kalau Karugamo kan Beda-beda lah ya. beda-beda Iya, iya. kan. Gue sih jadi menarik nih. Kayaknya ini hewannya Im Sama nih, hewan-hewan naga-naga Im Sama nih. Make sense. Dan selama ini dia hidup bebas terus merasuk ke dalam manapun gitu. Gila sih. Gue merinding membayangkan bagaimana Im Sama dan Joy Boy hidup di zaman itu berdampingan mungkin saat itu sama-sama punya hewan-hewan raksasa. Makanya kan senjata-senjata kuno adalah Poseidon dalam bentuk manusia ikan yang gede segede gitu. Shirahoshi. Pluton dalam bentuk kapal yang kita belum tahu kapal. Kayak Feeling gue gimana? masih ikan paus sih, feeling gue masih. Ada Uranus yang terbang dari Di langit. teknologinya. Yep. Tapi kalau misalnya ini punyanya Im Sama gitu ya, waktu dia lawan Harald kenapa dia nggak itu Nidhogg ya? Nah, Harald kan belum makan buah iblis. Enggak, waktu Harald Waktu dia ketemu Loki, ngalahin ya ininya. dikalahin sama Loki. Oh kan? Iya. Oh iya benar. Mungkin. Iya. Apa ya? Oh enggak pas jadi Nah ini menurut gua ini kan menarik juga jadi perdebatan kan. Menurut gua saat dikalahkan oleh Loki bentuknya masih Harald. Dia udah bebas dari Im Sama dulu jebret gitu. Jadi Im Sama tidak sempat melihat. Nggak sempat lihat. ya. Kalah baru. Oke. Bebas Iya. gitu. Iya. Jadi kan syarat untuk kalah kan dia harus bebas dulu dari Im Sama. Iya, kan? iya, benar. Untuk syarat untuk mati kan. Iya. Gitu Iya, sih. kalau gue kepikiran ininya jadinya
kenapa waktu itu Im Sama nggak bikin analisis ini, maksudnya dia kan waktu itu sempat takut tuh ada makhluk yang bisa ngalahin Ancient Giant yang udah kena domi reversi. Waktu itu makanya dia nyuruh Gorosei jangan ke sana dulu, jangan ke Elbaf. Kalau memang Nidhogg sepowerful itu, kenapa dia nggak bisa deduksi gitu, maksudnya makhluk-makhluk yang legendaris yang bisa ngalahin Harald gitu apa aja sih, mungkin kan Nidhogg, Nika misalnya, jadi dia harusnya bisa menerka-nerka lah gitu. Makhluk ini harusnya ada di sana gitu. Karena ini punya kekuatan buat ngalahin Ancient Giant yang udah kena domi reversi. Kayaknya ya. Menarik sih. Pokoknya ini jadi makin menarik karena memang sedikit-sedikit terbuka misterinya. Makin banyak potensi yang kejadian. Karena makin mendekati tamat, seperti yang gue bilang, makin gampang juga orang menebak-nebak. Betul, Iya, betul. benar. Kenapa Im Sama nggak bisa keluar dari ini? Kayaknya dia kena kutukan juga untuk dia nggak bisa keluar dari situ. Dari Marijoa yang nggak bisa jalan. Dia dikutuk pasti. Menurut gue dia dikutuk untuk tetap di sini gitu. Menurut gue ya, dia punya kesalahan. Kan setiap orang ada dosa dan ada dosa yang harus diselesaikan kan. Iya. Zunesa menyelesaikan dengan cara berjalan ribuan tahun Iya. tanpa berhenti. Mungkin dosanya Im Sama juga membuat dia lu di situ nggak bisa keluar. Makanya dia pakai medium-medium lain untuk keluar. Bisa jadi. Gitu. Jadi dosanya Joy Boy mungkin berbentuk lu jadi buah iblis. Lu mati nih, lu jadi buah. Iya. Gitu. Jiwa lu berkeliaran dalam buah. Gitu sih. Menarik bisa juga. Gue mau nanya ini buat kalian nih mungkin. Kalau menurut kalian ini ekspresinya Im Sama nih yang waktu pas dia kau ada di sana ya. Ini ekspresi dia senang, marah atau apa nih menurut kalian? Gue marah. Marah ya? Karena Nidhogg mengecewakan dia. I see. Mungkin ini hewan yang dipercaya tapi mengecewakan Im Sama sehingga membuat kerugian terhadap Im Sama. Menurut gue ya. Jadi Kalau lebih menurut lu ke gimana? marah. Gimana Tra? Kalau gue lebih ke dia terkejut dan dia ada punya ambisi baru nih, dia punya kayak Pengen punya. lu ada di sana nih, mau ngambil gitu. Oke, lu ada di sana. Kayak Jadi, seneng ya? Iya, jadi Iya, iya. kayak seneng sih menurut gue. Iya. Mungkin lu senangnya karena anjir gue cariin hewan gue di sini nih. ternyata di sini. Iya, Iya, iya. Tapi ada marahnya karena lu Lu dulu kabur dari gua misalnya gitu mungkin, ya. misalkan. Iya. Ini makin Iya, menguatkan iya. juga kayaknya si Rox tahu buah iblisnya tuh ini. Iya, Dari iya. dua yang dia cari itu ya. Iya. Makanya dia bilang cuman lu yang bisa ngeluarin cuman lu. Benar. Karena dia nih Ancient Giant. Bener. Karena kalau yang lain nggak akan sepotensial ini. Betul. Paling potensial ya Ancient Giant. Iya. Make sense juga nih. Gila. Ini keren banget sih. Ini makin mendekati Ini chapter luar biasa sih ini. Gila. Tapi gue sama ada nambahin satu lagi Bang Arya soal teori si Nidhogg ini. Balik lagi seperti yang si ini ya Bang Rafif bilang gitu. Bang Oktra berpatokan sama mural terus Harley gitu. Tex nih. Harley Tex gitu. Yang ada 3 sosok Harley Tex itu, Im Sama sebelah kiri, Nidhogg yang atas. Sebelah kanan itu kita belum tahu apa nih. Ada naga besar itu sosok ya. naganya itu. Coba kita lihat ya. Nah, bisa dicocok logiin nih Bang Arya dan teman-teman nakama. Si naganya itu adalah red line teman-teman. Jadi kisahnya si Nidhogg ini dia kan menggerogoti akar dari Niflheim ya. Niflheim gitu. Nah, bukan nggak mungkin juga Nidhogg di sini, Nidhogg di One Piece adalah untuk menggerogoti red line. That's why kenapa dia arahnya beda sendiri pas di Harley Tex. Dia arahnya beda sendiri di saat orang-orang tertuju sama sosoknya yang bisa kita bilang Im Sama. Tapi si Nidhogg ini beda sendiri gitu. Mungkin dia punya misi lain adalah untuk menggerogoti red line untuk bisa mencapai puncaknya akar pohon itu kalau dicerita gitu. Jadi di sini notabene adalah si puncaknya red line gitu. Di mana itu adalah seorang Im Sama. Iya. Di mana jadi beberapa teori bilang juga ada yang bilang yang ngancurin red line adalah senjata kuno gitu. Tapi di sini dengan adanya Nidhogg, kenapa gue lebih yakin yang menghancurkan red line itu adalah Nidhogg-nya Loki. Menurut gue gitu. Oke. Make sense juga. Gue pernah bilang juga, gue sering ngomong juga di podcast ini, red line itu memang sosok ular yang dihukum juga. Jadi red line, jadi penghalang. Jadi dia tuh kayak mati juga cuma jadi fosil. Iya. Dan Jadi tidak ada memisahkan sosok yang hidup lagi gitu ya. Jadi yang sosok hidup itu cuma 2 ini si Im Sama sama Loki-nya. Jadi yang naganya itu berarti emang udah
udah nggak bersosok lagi ya, cuma jadi red line aja tok gitu. Itu berdasar dari dialognya Dorin dan Brogy, ular merah darah. Iya, iya. Nah, itu ular merah darah tuh itu red line menurut gue. Red line. Yang nggak bisa Make sense sih. dikalahkan. Kayak itu salah satu hewan yang sebanding dengan Nidhogg di zaman dulu ya. Kayaknya ya. Iya. Mungkin, Ada mungkin. Sunesa, ada si ular merah darah itu. Berarti memang dia udah bukan jadi sosok makhluk lagi ya sekarang ya. Udah fosilnya kayaknya Mungkin ya. fosil. Cuma kayaknya. fosil aja sekarang. Kalau hidup seru juga sih. Kalau hidup sih gede banget sih itu Itu dia. seluruh dunia loh, ngelilingan Iya. seluruh dunia loh. Gila Ini sih. musuhnya pasti udah dunia sih menurut gue. Tapi itu masuk ke teori yang ini yang kita pernah dengar juga dari zaman dulu Rokusiki Master yang bilang kalau Luffy suatu saat maksudnya pas setelah menemukan One Piece dia bakal ngancurin Marijoa dan Red Line. Jadi semua laut bertemu dan disitulah All Blue terkumpul. Itu kan memang masuk akal. Jadi kalau disambungin sama ini adalah ya mungkin emang dulu All Blue udah ada, terus si naga yang gede ini yang jadi Red Line dia entah gimana lah bertarung Iya, mungkin mati. iya, iya. Jadi Ada. terkurung gitu. Jadi itu Menurut gue bisa iya. jadi Makanya 4 menurut gue memang itu adalah red line itu bukan natural terjadi gitu terjadi. ya. Itu memang kutukan aja. Lagi-lagi dia punya dosa yang seharusnya ditebus dengan cara itu menurut gue ya. Betul. Make Jadi sense. kalau dilihat gambarnya memang dia menghadap ke arah si ini ya, Si naga si besar. naga besar ya. Iya. Dan si ular merah darah ini yang kita asumsikan itu ular merah darah, dia ngeluarin api juga sama kayak Beradu ya ini. beradu semburan lah sama si ini, sama Loki. Tapi yang menarik adalah di salah satu sisinya ada insiden juga. Iya. Itu yang gue bilang, ini masih natural Nidhogg, belum berbentuk buah iblis. Ya, oh. Ini Nidhogg yang zaman dulunya Iya. ya. Nidhogg Ya. aslinya ya. Ini pun iblis yang masih berbentuk iblis, belum berbentuk wujud yang dimakan Im-sama mungkin nanti ya. Iya. Make sense. Ada Lunarian, jadi ini natural semua, ada robot. Karena kan teknologinya kan juga mantep ya. Iya. Ada Ming dan lain-lain ya. Jadi memang ini ada bulan juga ya di sini. Berarti Jadi kalau Architects. memang begitu, kalau memang benar ya naganya Im-sama ini banyak, berarti Nidhogg ini kesayangannya Im-sama ya berarti ya. iya, atau Mungkin. Salah satu yang terkuat salah juga. satu lah. gitu. Atau mungkin kalau kita bahasnya bukan, kita kan patokannya di naga kan, karena gua ngomongnya di Karugamo kan. Bisa jadi salah satu hewan-hewannya adalah ya itu hewan-hewan kunonya itu ya termasuk Zunesa, termasuk Nidhogg, termasuk si Red Line, termasuk si iblis-iblis itu mungkin yang gede-gede. Yang ukuran yang nggak normal itu ya. Dia punya 7 ancient Iya, punya pasukannya Pasukan- sendiri lah ya, pasukan pasukan sendiri. binatangnya ya. binatang. Bener. Nggak harus setuju. Kita punya Kaido, kita punya Kaido yang punya Beast Pirates, yang punya hewan semua. Tapi versi imbanya aja bayangin. Iya ya. Make sense sih kalau gitu. Gila, nakama ini Gokil. Gila, Ini- chapter luar biasa banget ini. halaman terasa sedikit karena banyak double spread. Iya. Tapi Paling banyak kayaknya double spreadnya nih. Ada berapa? 6 dari tadi? 3 apa 4 ya? tapi kita dipuaskan dengan sosoknya Loki, dengan dialognya Jarul dan Jarul. Shanks, dengan Im-sama yang kaget, Gokil Luffy sih. ngehajar Somar, semuanya terpuaskan di situ. Meskipun ini mantep tapi kayak kurang sedikit nih, kurang banyak halamannya nih. Itu aja sih kekurangannya. Itu sih. Jadi Benar. dan minggu depan tidak libur. Ya. Itu. Semoga kita mantapnya. bisa membahas lagi. Yep. Jadi buat para nakama kalau kalian punya teori silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalau mau mendukung Sanigo bisa sabar langsung ke pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Silakan. Dan kalau kalian pengen beli merchandise Sanigo terbaru juga langsung aja beli di nomor ini. Nah gitu. Kalau gitu terima kasih Oktra, terima kasih Steve dari Upstation, terima kasih juga buat para nakama yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga disebarkan. Ya. Stop the war. I repeat, stop the war. Tidak ada perang, tidak boleh ada perang. Betul. Karena kalau ada perang, Waduh. Iya. Belum tamat nih masalahnya. Biar di One Piece aja perangnya ya. Iya. kalau yang bisa aja terjadi perang di sini dunia ini aja. bisa aja, di dunia nyata nggak usah. Jangan. Benar. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Gue Reno Frianus, Steve. Okutora. pamit. Thank you semuanya, bye. Bye. Bye.